Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang la ilaha illallah. Yang sejatinya siapa yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Semuanya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kita perlu mengkaji la ilaha illallah? Yang setiap sholat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Terus kita mengatakan itu. Karena banyak umat Islam yang gak faham dengan ucapan. Ucapan ini ada konsekuensinya. Seperti seorang yang menjadi saksi bahwa benar tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Apa yang harus dia lakukan? Dakwah semua nabi itu ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka beribadah kepada Allah semata dan menjauhi segala sesembahan selain Allah. Itu dakwah semua nabi. Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu menawarkan dirinya, datang ke pasar-pasar beliau, datang ke tempat perkumpulan manusia-manusia di Mekah, mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau datang sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalian akan beruntung, kalian akan selamat hidup, katakan la ilaha illallah. Di belakang Nabi SAW ada Abu Lahab, pamannya, yang setia mengikuti Nabi SAW. Mengatakan, sobat jangan percaya sama dia, aku nih pamannya, ini orang gak waras. Subhanallah. Kita tuh kalau ada yang ngomentari, anak kadang-kadang dikomentari di medsos dengan komentar yang miring, kadang-kadang hati gak nyaman. Bagaimana kalau yang mengomentari paman sendiri, di depan orang banyak dikatakan hadza majnun, ini orang gila, gak yang diikutin, jangan diikutin. Tapi Nabi terus bersabar. Sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan qulu la ilaha illallah. Itu orang-orang Arab. Apa susahnya mengatakan la ilaha illallah? Dari lahir mereka udah bisa bahasa Arab. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka faham konsekuensi dari ucapan tersebut. Ketika mereka mengatakan itu, mereka harus meninggalkan segala ketergantungan selain kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka dari itu, apa kata orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad SAW hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu jadi satu? Ini satu hal yang menakjubkan, mengherankan dakwah dia. Di negeri kita, ada yang mempertuhankan selain Allah. Mungkinkah Muslim Ustaz mempertuhankan selain Allah? Mungkin. Ketika kita memberikan sesembahan kepada selain Allah. Masih ada yang percaya dengan Dewi Sri. Siapa Dewi Sri? Dewi Padi. Masih ada yang percaya sama Dewi Pertiwi. Mereka mengatakan bumi Pertiwi. Lah, ini buminya Allah. Siapa yang bilang bumi ini milik Pertiwi? Pertiwi itu Dewi penguasa bumi. Menurut agama yang sebelumnya. Agama-agama Hindu dan Buddha. Anak pernah sempat baca jemaah tentang nama-nama dewa dan dewi. Kita perlu melihat nama kita itu termasuk apa enggak. Ada Indra. Mana Indra nama dewa ternyata. Chandra nama dewa juga. Nama nanti dilihat tuh, dilihat dewa dewi dalam agama Hindu.
Itu ada di sana. Ada Wisnu, yang besar ada 3. Apa? Brahma, Siwa, sama Wisnu. Itu yang 3. Nanti ada dewa-dewi yang kecil-kecil. Yang tadi salah satunya Chandra, Indra, kemudian apa lagi? Tapi jelas ada orang yang percaya. Enggak Ustaz, ini hanya sekedar nama. Tapi itu nama dewa. Nama sesembahan. Yang disembah dari selain Allah Jalla Jalla. Seharusnya kita tidak menggunakan nama tersebut. Ingat, la ilah. Kita mengatakan la ilaha illallah, tapi masih kita menggunakan nama-nama tersebut untuk diri kita. Nabi Musa alaihissalam pernah minta sama Allah Jalla Jalla satu amalan. Ya Allah, kasih aku satu amalan yang hamba-hambamu khususlah, spesial buat aku. Kata Allah Jalla Jalla, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Allah, semua hambamu biasa ngamalkan la ilaha illallah. Aku ingin amalan khusus. Apa kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, law wudi'at as-samawati sab wal arduna sab fi kifah. Andai kata langit yang 7 lapis bersama bumi yang 7 lapis ditaruh di satu daun timbangan. Sekarang timbangan digital kan, nggak ada daun timbangannya. Tapi dulu timbangan ada 2 daunnya. Seperti yang kalau ada gambar tentang keadilan, neraca, itu namanya neraca. Nah, neraca ditaruh di satu daun timbangan itu. Semua taruh sana. Wala ilaha illallah fi kifah. Dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangannya, lamalat bihinna la ilaha illallah. Itu langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, itu dibandingkan dengan la ilaha illallah, ringan. La ilaha illallah lebih berat dari itu semuanya. Ketika paman Nabi mau meninggal dunia, siapa? Paman Nabi itu ketika Nabi diutus, ada 2 yang Islam, ada 2 yang kafir. Siapa yang Islam? Hamzah sama Abbas. Hamzah sama Abbas. Nah, yang musyrik Abu Talib sama Abu Jahal. Abu Jahal bukan paman Nabi. Abu Lahab. Beda nih Abu Jahal sama Abu Lahab. Abu Lahab dan Abu Talib. Ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, supaya kita faham jemaah, orang-orang musyrikin itu nggak kepingin tokoh itu masuk Islam. Takut mereka. Kalau tokoh masuk Islam, yang di belakangnya akan masuk Islam. Ketika Abu Talib mau meninggal dunia, Nabi SAW datang. Ternyata di situ sudah ada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Apa sih keperluan mereka, orang sudah mau mati? Datang. Nabi SAW mengatakan, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Apa beratnya orang mau mati ngomong la ilaha illallah? Pamannya ingin mengatakan. Tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci, nggak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Nggak jadi dia mengatakan la. Terus, subhanallah jemaah. Pentingnya tokoh masuk Islam. Itu mungkin kita bisa belajar dari peristiwa Ashabul Ukhdud. Peristiwa Ashabul Ukhdud. Masyarakat ini banyak awam. Dia itu mencari kebenaran. Tapi terkadang kebenaran itu ditutupi. Sehingga orang awam tidak bisa tahu kebenaran. Kisah Ashabul Ukhdud yang dia akhirnya mau dibunuh oleh raja. Setelah temannya raja yang buta kemudian bisa melihat dibunuh. Kemudian pendeta yang
mengajak kepada la ilaha illallah, dibunuh, tinggal anak muda. Ketika dibawa ke gunung, Allah selamatkan dia. Semua pasukannya mati. Kata rajanya, bawa ke lautan. Nanti di tengah laut ceburkan dia. Sampai tengah lautan, pemuda itu mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka ini dengan apa yang kau kehendaki. Akhirnya datang ombak, semuanya tenggelam. Tinggal anak muda. Anak muda ini datang, mengatakan kepada rajanya, jalan kaki, jangan. Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku. Kecuali dengan satu cara. Apa caranya? Engkau kumpulkan seluruh penduduk di sini. Kemudian engkau ambil satu anak panah. Kemudian kau taruh di busurku. Lalu kau panah aku sambil mengatakan Bismillah Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Robnya pemuda ini. Aku akan mati. Oh, siap. Si raja ini yang dia inginkan apa? Matinya anak muda. Ini penyakitnya anak muda. Rusak. Tapi anak muda ini inginkan apa? Ingin mengenalkan Allah kepada penduduk negeri itu. Datang semua orang dikumpulkan, diambil itu. Rajanya mah Bismillah Rabbil Ghulam. Anak panah itu maju, mengenai keningnya, mati. Apa yang terjadi? Semua penduduk itu mengatakan la ilaha illallah. Rajanya bingung. Makanya dia kemudian membuat parit yang diisi dengan api. Itu rakyat yang tidak mau keluar dari la ilaha illallah dimasukkan ke sana. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Mereka dimasukkan, Allah ceritakan. Apa sih dosanya mereka? Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Cuma karena mereka beriman sama Allah disiksa seperti itu. Itu sampai ada seorang ibu yang dengan anak yang digendongan. Dia yakin bahwasanya la ilaha illallah. Ketika dia mau menceburkan dirinya, hatinya kesian sama tuh anak. Allah bikin itu anak bisa berbicara sama ibunya. Ibu, engkau berada di atas kebenaran, ibu. Loncat tuh ibunya. Demi la ilaha illallah. Kita ini dari kecil mengatakan la ilaha illallah. Tapi kadangkala kok gak seperti itu pengaruhnya dalam hidup kita. Abu Thalib dipaksa oleh Nabi SAW mengatakan, ya diminta, bukan dipaksa. Dia mohon sama pamannya. Qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah. Katakan, aku akan belain engkau dengan kata-kata ini pada hari kiamat. Aku katakan kepada Allah bahwa engkau telah mengatakan la ilaha illallah. Lagi-lagi Abu Jahal bersama Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Akhirnya meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, apa makna la ilaha illallah? Kalau terjemahan bahasa Indonesia yang biasa kita dengar adalah tiada Tuhan selain Allah. Itu mungkin terjemahan secara bahasa. Ada yang mengatakan tiada pencipta melainkan hanya Allah. Iya. Terjemahan itu mungkin kurang tepat. Maka para ulama menjelaskan lebih dalam lagi, maksud tiada Tuhan selain Allah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Karena banyak Tuhan-Tuhan. Tuhannya agama ini, Tuhannya agama, banyak Tuhan-Tuhan. Tapi yang hak, yang benar hanya Allah. Maka para ulama mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Orang-orang musyrikin itu percaya kalau Allah pencipta. Apakah apabila seorang mengatakan la ilaha illallah, dia percaya bahwa tiada yang mencipta kecuali Allah, tapi dia masih memberikan sesajen kepada selain Allah, masih menyembelih ayam hitam. Kadang-kala kan kalau ke dukun apa suruh cari ayam hitam, ini hitam semuanya supaya urusannya selesai. Apakah keimanan dia benar? Allah mengatakan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Coba mungkin ada yang mau baca supaya kita
Nah, di surah Luqman surat Taubah juga. Surat Taubah, surat Al-Ankabut. Nah, ini anak katakan tadi ada di banyak ayat Allah tanyakan ini. Buka yang Al-Ankabut. Ayat 61, 63. Iya, yang di surat Luqman juga ada. Yang di surat Luqman itu ayat 25. Terserah mana yang mau dibaca. Nah, kita mulai yang dari Al-Ankabut. Ayat 61. Al-Ankabut ayat 61. Mana mic-nya? Masya Allah. Nah, Masya Allah. Kalau disuruh baca pada mic-nya kan. Ibu-ibu tuh semangat baca, kasihkan ibu-ibu. Dan jika engkau bertanya ayatnya dibaca. Ingat Qur'annya itu artinya tadi. Ayat 61. Al-Ankabut ya. Ayat 61. Sa'altahum wala insa'altahum man khalaqa samawati wal ardo wasakhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Nah, silakan artinya. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Bayangkan jemaah. Orang-orang musyrikin kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang menciptakan mentari, bulan, la yaqulunna Allah. Jawaban mereka Allah yang menciptakan. Gak mungkin patung-patung itu menciptakan, tidak mungkin. Mereka tahu. Maka jawaban mereka Allah. Lalu Allah fa'anna yufakun, gimana tuh bisa dipalingkan dari la ilaha illallah? Kok bisa gak nerima ucapan la ilaha illallah? Baik, yang di ayat 63 dibaca. Walakin sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bil ardi min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Lihat jemaah. Tanyakan kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, siapa yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Jawabannya Allah. Mereka katakan Allah. Qulil hamd, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti mereka tahu. Cuma memang mereka tidak mau mengesahkan Allah Jalla Jalla. Jadi kita perlu tahu orang-orang musyrikin tuh kalau ditanya siapa pencipta, siapa yang menurunkan hujan, mereka mengatakan Allah. Hanya saja mereka ketika beribadah itu pakai perantara. Perantara, ada Uzza, ada Hubal, ada patung-patung yang mereka bikin. Maka jemaah kita perlu
Sekarang mempelajari syarat supaya la ilaha illallah kita diterima benar. Para ulama berusaha untuk memberikan penjelasan. Dulu orang-orang musyrikin, mereka bahasanya bahasa Arab. Sehingga ketika didakwain langsung paham. Maksudnya la ilaha illallah itu apa. Sedangkan banyak di antara kita yang mengatakan la ilaha illallah tapi nggak paham dengan maksud la ilaha illallah tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa syarat pertama la ilaha illallah adalah memahami artinya. Atau pahami apa arti la ilaha illallah. La ilaha menafikan, kita meniadakan tiada Tuhan. Nggak ada yang berhak disembah, nggak ada. Semuanya salah, iya. Semua Tuhan itu salah. Nggak ada yang benar, iya. Illallah, kecuali Allah. Kita menetapkan. Jadi kalau orang mengatakan la ilaha illallah tapi masih percaya dengan selain Allah, maka dia tidak benar keimanannya. Maka ini yang syarat pertama. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 19. Coba dibaca. Ini insya Allah semua hafal ayat ini. Muhammad ayat 19. Allahumma shalli wa sallim. Nah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Subhanallah. Fa'lam dimulai dengan fa'lam, fahamilah, ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Ketahuilah berarti kita harus belajar. Tadi anak katakan orang-orang musyrikin sudah faham. Abu Jahal faham. Abu Thalib ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, dia langsung faham konsekuensinya. Maka kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan ajaran kakekmu Abdul Muttalib? Karena kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, berarti engkau sudah melepaskan segala-galanya. Ini ilmu. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang ilmu la ilaha illallah. Konsekuensinya apa aja kita kalau mengatakan la ilaha illallah. Bukan sembarangan orang pokoknya mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Iya. Apabila dia tahu dengan maknanya dan konsekuensinya. Karena sering memberikan contoh bahwasanya burung beo, burung kakak tua, itu kalau tiap hari kita ajarin la ilaha illallah, dia akan mengatakan la ilaha illallah. Kemudian kita ganti dengan ucapan yang lain, ucapan kesyirikan momennya, dia akan mengulangi juga. Itu kebanyakan kita. Mengulangi ucapan tersebut tanpa paham maknanya, akhirnya seperti burung beo. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam kondisi mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dalam kondisi dia tahu, ya'lam, artinya berilmu, maka dia akan masuk surga. Jemaah, apakah mengucapkan la ilaha illallah sebelum mati itu sesuatu yang mudah? Mungkin kita sekarang mudah mengatakan la ilaha illallah. Alhamdulillah Ustaz Ana tiap hari mengatakan la ilaha illallah 100 kali umpamanya, di pagi dan di petang. Mudah-mudahan ketika mati bisa mengatakan la ilaha illallah. Tapi realitanya jemaah, ini ada orang Jakarta cerita di RSI, Rumah Sakit Islam. Ada ustadz di sana, kata dia, ustadz itu mengadakan riset kecil-kecilan. Dia katakan dari 1000 orang yang dia tangani, ustadz ini biasanya nangani apa?
nangani yang sekarat-sekarat. Yang mau mati, Ustaz, panggil Ustaz, tolong bantuin Ustaz. Di antara 1000 yang dia bantu, hanya 70 yang bisa mengatakan la ilaha illallah. 930 nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Dia tanya, kenapa ya Ustaz ya? Apa memang berat mengatakan la ilaha illallah? Setelah Anda berpikir, Anda sampaikan kepada dia, Wallahu a'lam Pak. Tapi mungkin banyak orang yang sakit biasanya berhenti beribadah. Orang sakit terus nggak sholat. Karena kan, aduh wuduknya susah, najis ini itu. Akhirnya dia nantilah anak kalau sembuh. Masya Allah. Nanti anak kalau sembuh, anak akan ganti sholat. Siapa yang menjamin antum sembuh? Siapa? Ketika sakit itu antum lebih butuh sama Allah waktu itu daripada dalam kondisi sehat. Dan banyak. Maka tolong yang punya saudara sakit, kunjungin dan kasih tahu sholat, jangan ditinggalkan sholat. Keluarga yang nggak bisa wuduin. Kadang-kadang sebagian tayamum, padahal dia masih bisa diwuduin. Artinya memang tayamum lebih mudah kan, tapi kan kalau masih bisa wudu ya keluarganya membantu dia berwudu, diambilin apa? Air atau apa, diwuduin dia. Kemudian alhamdulillah ranjang di rumah sakit itu bisa diputar-putar. Iya kan, untuk ngadep kiblat itu bisa. Kecuali nggak bisa Ustaz, ranjangnya udah paten. Ya udah sholat seperti itu. Tapi tetap kita berusaha sampaikan kepada yang sakit, ini kesempatan nih. Karena kita nggak tahu masih sehat nanti bisa keluar atau meninggal dunia. Maka yang pertama ilmu. Yang kedua yakin. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Oh ada koror di sini. Koror. Duduk sini. Masya Allah, Masya Allah. Sampai mana jemaah? Yakin. Artinya ada orang faham. Orang faham. Seperti orientalis. Orientalis itu model Snok Hogron. Itu hafal Quran. Mungkinkah dia gak faham dengan la ilaha illallah? Kayaknya sulit lah. Orang hafal Quran. Bahkan dia berusaha untuk menaklukkan Aceh itu dengan pura-pura Islam. Jadi ada orang paham tapi nggak yakin, tidak meyakini hal itu, maka nggak akan diterima. Masih ragu, Ustaz ana kok sama agama ana ini kok kurang pas. Dia mati nggak diterima la ilaha illallah. Allah berfirman di surah Al-Hujurat ayat 15. Ayat 15, coba dibaca. Surah Al-Hujurat ayat 15. Nah, bapak-bapak ada yang mau baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamunnuna wa 'alaika. Ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jemaah lihat, Allah mensyaratkan kebenaran iman mereka apabila keimanannya tanpa ada keraguan. Tsumma lam yartabu. Kita udah yakin nggak dengan agama kita? Memang bedanya jemaah orang yang masuk Islam dengan orang yang keturunan Islam. Orang yang masuk Islam tuh biasanya memang belajar. Dia tahu setelah dia, gimana Pak mau masuk Islam? Iya saya kok sudah pas ya, sudah yakin masuk Islam.
Tapi kita nih, yang kadang-kala memang lahir Islam, di beberapa tempat itu hanya KTP-nya yang Islam. Maka dia sama sekali nggak ada keyakinan dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Maka tumbuhkan keyakinan bahwasanya benar sesembahan semuanya itu batil. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana ketika dia berdialog dengan kaumnya, dia melihat kepada bintang, dikatakan hadza rabbi, ini Rabbku, kata dia. Ketika bintang itu pergi, aku nggak suka dengan Tuhan yang pergi. Ketika lihat bulan, oh ini Rabbku, kata dia. Ketika bulan tenggelam, aduh aku juga nggak suka kalau mereka menghilang. Ketika melihat mentari, dia katakan kepada kaumnya, hadza rabbi, hadza akbar. Ini lebih besar, ini Tuhanku. Ketika mentari pergi, dia mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ardh. Udah, aku nggak percaya sama Tuhan itu semua. Aku hadapkan diriku pada pencipta langit dan bumi. Di sini jemaah, orang yakin kalau semua sesembahan itu nggak benar. Ada sebagian kita yang sudah terkena virus liberal. Jangan mengatakan agama lain salah. Jangan mengklaim dirinya sendiri yang benar. Agama lain mungkin mereka benar. Mungkin nanti di surga ketemu sama pemimpin agama-agama itu nanti di surga. Ini ada orang seperti itu. Berarti dia nggak yakin dengan agamanya. Bahkan ada yang mengajak kepada pemahaman semua agama sama. Anak kadang-kala bingung. Orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Yahudi, apakah dia mengatakan semua agama sama? Tidak. Kok yang Islam mengatakan semua agama sama? Apa karena kita mayoritas, kita akhirnya disuruh mengatakan semua agama sama? Nggak ada orang Nasrani mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan agamaku yang benar. Dia mengatakan seperti itu. Oleh karena itu mereka melakukan pemurtadan di banyak tempat. Kalau semua agama sama, apa bedanya dia mau Islam, dia mau Hindu? Kenapa engkau harus mendakwain dia keluar dari agamanya? Berarti dia mengatakan agama dia saja yang benar. Kemudian muncul di antara kita yang mengatakan semua agama sama. Dan di Semarang, itu ada sekolahan. Ada pondok pesantren namanya Soko Manunggal. Soko Manunggal. Itu isinya 5 agama. Jadi pesantren yang ngajar ustadznya itu dari semua agama. Ada di Semarang. Na'udzubillah yang dipimpin oleh Gus Nuril. Mungkin yang pernah dengar Gus Nuril itu dipimpin. Na'udzubillah. Bagaimana dengan la ilaha illallah? Berarti kan dia nggak yakin agama dia yang benar, enggak anak. Ya semua agama sama, anak mau pindah agama ya bebas lah. Jamaah, arti toleransi itu menghargai. Dia mau beribadah, monggo silahkan. Kita nggak boleh gangguin. Orang-orang di gereja mau Natalan, kita nggak boleh gangguin gerejanya. Mereka hari ini nih, mereka punya ritual orang-orang Nasrani, kita nggak boleh gangguin mereka. Tapi dalam urusan agama, kita tetap mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Kita tetap mengatakan kalian orang-orang kafir. Ini ada omongan, nggak boleh kita ngomong kafir. Ya Allah, itu surat yang kita dianjurkan baca 2 rakaat sebelum subuh. Kita baca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Habis tawaf sunnah baca. Habis tawaf pokoknya kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Terjemahannya gimana qul ya ayyuhal kafirun? Wahai orang-orang non-muslim. Masa gitu? Kan jelas qul ya ayyuhal, katakan wahai orang-orang kafir, dan mereka juga mengkafirkan kita. Kenapa sih kita akhirnya dalam bab toleransi ini sampai kebablasan? Mereka itu mengkafirkan kita, jemaah. Lalu kita nggak boleh mengatakan orang kafir. Allah yang mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Beda Tuhan kita, nggak sama. Kalau mereka mengklaim semua agama saya nggak sama, Tuhannya nggak sama yang disembah. Kalau mengatakan Tuhan 3, Uzair anaknya Allah, ada yang mentuhankan sapi, ada yang mentuhankan macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Di akhir ayat itu kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Nggak, agama kita nggak sama. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamamu.
Tapi toleransi iya. Nabi SAW bertetanggaan sama orang Yahudi. Jemaah. Bertetanggan sama orang Yahudi. Sahabat Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Bayangkan, yang bunuh Umar itu orang mana? Yang bunuh Umar bin Khattab. Majusi, orang Persia. Majusi agamanya. Ada di kota Madinah waktu itu. Ada. Jadi kalau dikatakan, oh kalau Islam itu semua agama di bumi hanguskan. Nggak sama dengan kejadian di Spanyol. Umat Islam dihabiskan semua oleh Ratu Isabella pada waktu itu. Enggak. Ketika Islam berkuasa, Islam itu sangat toleransi. Mau beribadah silahkan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika masuk Palestina bikin perjanjian, nggak boleh ada gereja yang dihancurkan. Dijaga, dilindungi oleh umat Islam. Kemudian kita berpikir Islam ini agama yang intoleransi. Masya Allah. Kayaknya ada jin yang ikut kajian. Jadi harus ada keyakinan bahwa la ilaha illallah, bahwa hanya agama kita yang benar, itu harus kita yakini. Yang ketiga, menerima konsekuensi la ilaha illallah. Yang kedua yakin, yang ketiga menerima konsekuensi la ilaha illallah dengan hati dan lisan kita. Jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah. Kita nggak nerima. Ada orang artinya tidak menerima itu sombong. Karena kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nggak boleh. Kita ketika mengenal la ilaha illallah, kita harus menerima dengan konsekuensinya. Coba dibaca surat As-Saffat ayat 35-36. As-Saffat ayat 35-36. Tiga lima tiga enam. Bismillahirrahmanirrahim. As-Saffat. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Na'udzubillah. Mereka menyebut Nabi kita itu penyair gila. Na'udzubillah. Gimana sabarnya Nabi? Nabi itu kalau kita lihat sallallahu alaihi wasallam 20 kali Allah suruh sabar. Isbir alama yaqulun. Kau sabar dengan ucapan mereka, dengan omongan mereka. Jadi sampai seperti ini. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, sesembahan-sesembahan kita untuk penyair gila, li syairin majnun? Allahu Akbar. Di sini kita lihat bahwasanya kesombongan membuat orang tidak menerima la ilaha illallah. Tidak menerima dengan konsekuensi la ilaha illallah. Artinya dia mengatakan la ilaha illallah tapi masih menyembah selain Allah. Konsekuensinya harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Ustaz, ini kan sudah tradisi, Ustaz. Ya kita sedih jamaah. Kita ini menjaga tradisi dan budaya selama tradisi dan budaya tersebut tidak bertentangan dengan agama Allah. Yang dikenal dengan kearifan lokal itu tetap harus ditimbang dengan syariat. Karena di mana-mana ada kearifan lokal yang subhanallah, ada di sebuah gunung Anda membaca, itu jadi salah satu tempat wisata. Itu ada tarian-tarian untuk gunung. Jadi mereka menari, nanti ada juru kuncinya yang meniupkan sesuatu, akhirnya dia kerasukan jin.
Lalu mulai dia menari ini penghambaan kepada gunung, ini harus kita lestarikan, kata dia. Ana yang heran yang nonton pakai jilbab, pakai apa? Allahu Akbar. Ada sebagian yang masih datang ke Candi Borobudur. Jamaah itu tempat ibadah yang seharusnya kita nggak datang. Kita lihat berhala-berhala di sana sambil foto. Antum foto sama Tuhannya siapa itu? Kita merasa Ustaz enggak, kita kan nggak meyakini ya Allah. Seharusnya kita melihat kemungkaran itu meninggalkan. Bukan malah kita bangga, kita share kepada orang-orang. Ana sedang, kita tuh itu tempat peribadatannya siapa? Siapa jemaah? Muslimin, orang Nasoro, orang Buddha. Yaitu umpamanya dikatakan itu cagar budaya, nah milik mereka, silakan. Kita alhamdulillah kita punya rumah Allah. Antum bangga mau foto di rumah Allah, fadhol. Tapi jangan sampai di tempat seperti itu. Karena kita tahu konsekuensi la ilaha illallah ini, kita benar-benar harus meninggalkan semuanya. Baik, yang keempat. Konsekuensi yang keempat adalah tunduk. Kita tunduk. Yang menunjukkan kalau kita tidak durhaka. Disuruh apa saja kita katakan sami'na wa ata'na. Karena kita sudah mengatakan hal itu, la ilaha illallah. Seperti orang kalau kerja di sebuah perusahaan, itu dikasih aturan. Kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dikasih list. Ketika dia tidak tunduk, kira-kira masih dipekerjakan di tempat itu? Kayaknya dikeluarkan. Allah mengatakan di surah Az-Zumar ayat 54. Di surah Az-Zumar ayat 54. Coba dibaca. Ayat 54. Nah. Az-Zumar. Kita ini kebanyakan tahu surat-surat apa? Yasin, Al-Kahfi, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, wa anibu ila wa aslimu min qabli an ya'tiyakumul adzabun summa la tunsarun. Nah, artinya dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. itu makna tunduk, menyerahkan diriku. Ini Allah, aku nih ya Allah. Mau disuruh apa aja, aku akan tunduk. Maka dengan konsekuensi la ilaha illallah, salah satunya dengan Al-Quranul Karim, kita harus tunduk. Apa sih yang Allah inginkan dari kita? Baca Quran. Tapi yang kelima, jujur. Tidak pura-pura. Yang kelima, jujur. Tidak pura-pura. Pura-pura Islam. Iya kan? Ada orang yang pura-pura Islam. Di masa Nabi SAW banyak. Biasanya orang pura-pura Islam itu ketika Islam jaya. Dia ingin ikutan. Dia ingin ikutan supaya dia dapat kenyamanan, dapat keenakan gitu loh. Mungkin dapat jabatan, dapat apa. Itu yang dilakukan di masa Nabi kita Muhammad SAW. Coba kita buka surat Al-Munafiqun. Ayat pertama. Pertama, kedua, dan ketiga kita baca. Al-Munafiqun. Tuh ada surat namanya surat orang-orang munafik.
Nah, oh iya pembawa acara yang baca masa dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. La Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Cukup. Baca artinya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya Dan Allah mengakui atau mengetahui. Allah mengakui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Lihat ya orang-orang munafik. Mereka tuh mengatakan la ilaha illallah, tapi pura-pura, nggak jujur. Hati mereka tidak mengatakan la ilaha illallah. Allah bongkar kemunafikan mereka. Namun orang munafik ini penampilannya mengesankan. Coba dibaca di ayat yang keempat. Bagaimana penampilan dan gaya berbicara orang munafik. Silakan dibaca. Ayat yang keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yakunu tasma' liqawlihim ka'annahum khusyubun musannada yahsabuna kulla shay'atin 'alaihim humul adu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Subhanallah jemaah. Tuh orang-orang melihat Nabi SAW berjabatan tangan dengan Nabi SAW, tapi pura-pura beriman. Namun subhanallah, kalau kita memandang mereka, mengagumkan. Fisik mereka itu mengagumkan, penampilannya. Kalau bicara Allah, tasma' liqaul. Mereka kalau ngomong kau akan dengar. Mereka seperti kayu yang disandarkan. Jemaah, kadang-kala kalau ada kayu disandarkan ke sini, ada gunanya enggak? Tapi orang akan ngelihat ke sana semua. Kenapa ditaruh di sini? Tiang bukan. Ini bisa jatuh nih kayu. Seperti itu orang munafik. Ketika ada peringatan, selalu mereka, oh ini kayaknya kita yang disindir. Apa? Itu kayu itu. Itu orang munafik. Maka sekali lagi, la ilaha illallah tidak akan diterima apabila kita tidak jujur. Dan ada tes kejujuran. Apa tes kejujurannya? Antum baca firman Allah di surah Al-Ankabut ayat pertama, kedua, ketiga. Nah, Al-Ankabut tadi ayat 1, 2, 3. Pindah ke sini mic-nya yang sebelah sini. Ini belum pada baca yang sebelah sini. Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Al-Ankabut. Apa artinya Ankabut?
Ankabut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu ayyahu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasibal cukup udah. Sampai akhir ya. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nih, Allah akan turunkan ujian. Jadi fitnah yang datang itu macam-macam. Bisa jadi fitnah itu berupa harta. Ada orang di fitnah harta lupa sama Allah. Berapa banyak orang yang menjual imannya gara-gara harta, gara-gara pekerjaan kadang-kala. Ada yang difitnah dengan penyakit, diuji. Sampai ada yang akhirnya bunuh diri. Ada yang na'udzubillah min dzalik. Jadi dia mencela Allah. Ya Allah, aku ini orang baik, kenapa sih aku kok kayak gini? Subhanallah, itu ujian. Dan akan nampak jati diri seorang ketika diuji. Kita ini kalau sekarang kayak gini, aman-aman. Coba ada pengumuman dari tuan rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita mau kerja gotong royong nih, bersih-bersih. Sebagian afwan, anak pulang dulu ya. Coba diajak makan. Ahlan wa sahlan, bismillah. Itu orang-orang munafikin. Kalau bagi harta rampasan perang selalu nimbrung. Datang mereka. Ketika diajak berjihad, mereka banyak alasan. Aduh, rumahku belum selesai. Oh ini itu. Kayak gitu orang munafik. Maka akan diuji. La ilaha illallah. Kita benar enggak? Jangan-jangan tadi kita ini ada pencitraan. Pura-pura. Pura-pura beriman. Maka kita harus siap dengan ujian-ujian yang akan datang untuk membuktikan keimanan kita. Dan yang keenam, ikhlas. Yaitu membersihkan amal kita dengan niat yang soleh, dengan niat yang baik. Kita tuh gak minta dipuji orang. Karena gimana tuh mengatakan la ilaha illallah tapi ibadah pamer sama orang. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi tentang masalah riya nih, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal tapi dia sisipkan selain aku di amalan itu, aku tinggalkan dengan yang aku disekutukan. Allah nggak mau. Maka ini konsekuensi la ilaha illallah, kita harus ikhlas dalam beramal, bukan untuk yang lainnya. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari insyaallah meriwayatkan hadis ini, Nabi SAW bersabda, as'adun nas bi syafaati. Orang yang paling gembira, paling beruntung mendapatkan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi wa nafsi. Dia ucapkan itu ikhlas dari hatinya, dari jiwanya, bukan karena terpaksa, enggak, bukan karena ingin pujian orang, bukan karena ingin mendapatkan dunia, sama sekali. Dia mengatakan itu ikhlas saja. Dan para jamaah, tadi kita sampaikan akan diuji kebenaran, kejujuran dan keikhlasan kita. Masih ingat dengan kisahnya tukang sihir Fir'aun? Baru mengatakan la ilaha illallah, langsung diancam sama Fir'aun. La uqatti'anna aydiyakum, aku akan potong tangan kalian. Wa arjulakum min khilaf, aku akan potong silang kaki dan tangan. Wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl, aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Kira-kira kita kok dihadapkan seperti itu? Tukang sihir Fir'aun itu datang ke istana untuk dapat apa? Fulus. Ya kan memang kan ngomong, aku dapat hadiah nggak kita kalau menang? Oh, kalian akan dekat sama kita, kita akan kasih semua yang kalian inginkan. Ketika mereka beriman nih ikhlas, mereka tidak mengharapkan dunia.
Mereka tidak mengharapkan apa-apa dari Nabi Musa. Apa yang mereka harapkan? Ayaghfir lana rabbuna khatayana. Ya Allah, semoga Allah ngampuni kita. Kita terpaksa berbuat sihir, berbuat kesyirikan. Seperti itu. Itu ikhlas. Artinya memang tidak berharap apa? Ada seorang wanita ketika masih bersuami dengan seorang muslim, dia Islam. Suaminya mati, balik lagi agamanya. Berarti kan waktu hidup dia Islamnya itu ikhlas atau enggak? Kayaknya enggak. Ada yang dan ada yang ikhlas ya. Ini kejadian teman-teman kita di Swiss ya, Masya Allah. Ada wanita-wanita Swiss, suaminya muslim, dia masuk Islam. Dalam perjalanan hidupnya setelah beberapa tahun, suaminya ini Islam tapi Islam KTP. Masih suka kebar, masih suka apa. Si istri sudah jadi Islam beneran. Dia minta cerai sama suami, enggak sudah. Dan dia tetap bahkan menjadi ustazah. Bayangkan. Itu benar-benar dia masuk Islamnya bukan karena suaminya. Ikhlas dia melakukan itu semua. Kita nih sekarang, apakah Islamnya kita ini ikhlas untuk Allah? Atau karena ada maksud lain? Ada orang sholat karena suaminya sholat. Kenapa sholat? Suami anak rajin sholat. Coba suami yang nggak sholat, anak nggak sholat juga loh. Subhanallah. Berarti sholatnya dia itu bukan karena Allah. Baik, yang terakhir. Syarat yang terakhir adalah cinta. Kita harus cinta dengan kalimat la ilaha illallah ini. Kita cinta kepada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kecintaan inilah yang membuat kita tidak lagi berpikir suku dan golongan. Kita kan kadang-kala, apalagi di negeri kita sekarang lagi pesta politik, semua mencintai partainya. Ini partai kok ini, nah, kita muslim. Antum mau dari partai mana aja muslim saudara sama antum. Antum mau dari suku mana aja nggak ada perbedaan. Orang Arab, orang Ajam, orang Papua, orang Sulawesi, orang Sumatera, orang Kalimantan, semuanya di hadapan Allah sama. Ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, ini ada hubungan di antara anak sama anak. Anak cinta kepada la ilaha illallah dan cinta kepada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan jemaah, orang-orang musyrikin itu cinta sama Tuhan-Tuhan. Bagaimana mereka ketika mendapati di masa Nabi Ibrahim? Bagaimana ketika mereka mendapati patung-patungnya dihancurin? Apa yang mereka lakukan? Mereka cari siapa yang menghancurkan ini. Wansuru alihatakum, kalian tolongin Tuhan-Tuhan kalian nih. Cari orangnya, cari. Setelah cari, mau dibakar Nabi Ibrahim. Itu bentuk cinta. Artinya seorang itu berkorban demi agamanya. Jangan sampai kita tidak mencintai la ilaha illallah. Tidak mencintai Rasulullah SAW. Jamaah Nabi kita itu orang Arab atau orang Jawa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga masuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kita harus cinta sama Nabi kita. Jangan berpikir, Ustaz, nabinya kenapa Ustaz ya? Kok bukan orang Indonesia Ustaz ya? Ya Allah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Jawa. Tapi Allah memilih Nabi dari bangsa Arab yang kita harus cinta sama Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tidak akan merasakan manisnya jadi orang Islam. Nih, kita yang udah Islam dari lahir, kita tidak akan merasakan manisnya Islam nih sampai kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Kalau dikasih pilihan, bapak-bapak kasih pilihan, bisa melihat Nabi, tapi istrinya mati, keluarganya mati, rumahnya habis. Tapi bisa melihat Nabi. Milih mana kira-kira? Kita kalau nggak cinta sama Nabi, aduh Ustaz, enggak lah, jangan tanya kayak gitu lah Ustaz. Wallahi sama. Kata Nabi SAW, inna min asyaddin nas hubban. Termasuk orang yang paling cinta kepadaku, waddu law ra'auni bimalihi wa ahli. Yang dia ingin melihatku walaupun yang jadi korban anak dan istrinya. Artinya ada pilihan nih, melihat Nabi SAW atau melihat istri dan anak-anak. Ibu-ibu, kalau ada pilihan antara rumah, anak, dan suami,
Kalau sudah benci sama suaminya wajar Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Nah, Mas Fahmi udah bosen. Mungkin dia kayak gitu, tapi kalau dia cinta, dia tidak ada. Tapi itu kecintaan yang seperti itu. La yu'minu ahadukum, kata Nabi SAW. Tidak beriman seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dia cintai daripada bapak, daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Maka ini salah satu konsep atau syarat la ilaha illallah, kita harus cinta sama Allah. Makanya kita disuruh sedekah. Sedekah itu bentuk bukti kita cinta sama Allah. Antum percaya enggak? Bahwasanya Allah akan kasih ganti. Ada seorang alim ulama, dia tuh siang hari ngelihat sebuah makanan, dia sedang puasa. Kemudian makanan itu ditaruh di mejanya, nunggu azan. Sebelum azan, tahu-tahu ada yang ketuk pintu, ada pengemis yang ketuk pintu. Dia mengatakan, man yuqridul maliyal wafiya al-karim. Siapa yang mau menghutangi yang maha kaya, yang maha menepati janji, yang maha mulia? Siapa yang mengutangi? Maksudnya siapa yang mengutangi Allah? Kita tuh kalau sedekah kan sedang ngutangin Allah. Ini orang ketika dia mau makan dengar ucapan itu nggak jadi. Iya, yang mengutangi Allah tuh orang yang banyak dosanya. Dikasihkan makanan itu. Orang ini sampai pagi dia nggak makan, puasa lagi besok. Kenapa? Itu cinta. Ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Allah nih, siapa tuh Allah? Bayangkan jamaah, kita aja kalau mau kedatangan orang penting, mau datang presiden ke rumah kita, ya Allah bersih. Ini mau datang presiden. Hati kita tergetar ketika ada orang penting yang mau datang. Tapi seringkali nama Allah disebut, hati kita biasa-biasa aja. Nggak ada getaran iman dan cinta sama Allah. Maka itulah syarat-syarat la ilaha illallah yang dibahas oleh para ulama. Bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu tidak cukup hanya dengan ucapan lisan saja, tapi perlu diyakini dengan hati kita dan perlu diamalkan dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq Basalama, bagaimana konsep asuransi syariah terhadap la ilaha illallah? Nah, kita perlu mengasuransikan diri kita ya. Kita ini hidup penuh resiko. Mobil kita mungkin ditabrak atau dicuri. Anak kita mungkin sakit. Kita pun juga mungkin sakit. Maka kita semua harus mengasuransikan diri kita. Sama siapa? Sama Allah yang menciptakan kita. Jadi konsep asuransi syariah itu artinya seorang hamba mengasuransikan dirinya mobilnya. Anak takut mobil anak tabrakan, Ustaz, bismillah, antum beli mobil, sedekahkan ke satu tempat buat anak yatim. Ya Allah, aku titip sama engkau mobilku ya Allah. Tuh satu mobil sudah aku kasihkan ke sana. Ketika engkau takut anaknya sakit, takut gak bisa sekolah, engkau sekolahkan anak-anak miskin. Dan sampaikan, ya Allah, aku asuransikan anak-anakku kepadamu ya Allah. Lihat, ketika Khidir, Nabi Musa dan Nabi Khidir, ketika merenovasi sebuah bangunan, yang katanya Nabi Musa, kenapa kau gak minta upah? Katanya. Apa kata Nabi Khidir? Mengatakan, subhanallah, ayatnya lupa jemaah. Siapa yang ingat ayatnya? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu. Adapun masalah bangunan yang kita renovasi itu tuh bangunan milik dua anak yatim. Dua anak yatim itu ada di kota. Di bawah bangunan itu ada harta tersimpan peninggalan orang tuanya. Bayangkan, bapak anak yatim itu orang soleh,
Maka Allah ingin anak yatim itu tumbuh dewasa dan bisa ngambil manfaat dari harta itu. Rahmatan min Rabbik. Itu rahmat dari Rabb. Allah kirim Nabi Musa dan Khidir untuk jaga tuh harta. Kenapa? Karena bapaknya mengasuransikan itu harta dan anak-anaknya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi konsep asuransi syariah sebenarnya seperti itu. Kalau memang gimana Ustaz, kalau mau patungan, mau ini fadl, nggak ada masalah. Artinya kita di dunia ini juga cari sebab. Konsep, Ana nggak tahu konsep yang ada sekarang itu apakah sudah syariah apa belum. Karena biasanya kalau asuransi syariah itu tidak cari keuntungan. Kalau cari keuntungan, dari mana keuntungannya? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama memberikan contoh ya. Jadi orang kampung sini mau asuransi, sudah. Pokoknya tiap akhir bulan kumpulin duit di sini. Duit itu nggak bisa balik. Duit itu nggak bisa balik. Siapa yang sakit diambilin duit dari sana. Siapa yang punya hajat diambilin duit dari sana. Karena yang sakit kan harapan kita nggak kepingin sakit. Yang sakit anaknya fulan udah ambilin duit dari sana. Nggak ada berharap kembali. Maka kalau dilihat asuransi syariah yang ada seperti apa sekarang, anak-anak nggak tahu dengan yang ada. Maka bisa tanyakan kepada yang udah mempelajari tentang asuransi syariah. Kenapa jemaah orang beralih ke asuransi syariah? Karena banyak orang yang tidak mau asuransi. Akhirnya mereka, nih asuransi ini syariah ya. Kalau memang benar syariah, fadhol. Mengacu pada surat Al-Munafiqun tentang orang munafik. Berarti orang sekuler, Islam moderat termasuk orang munafik kah? Bagaimana kita menyikapinya? Karena di ayat 4 mereka adalah musuh sebenarnya. Yang dimaksud orang sekuler dan Islam moderat. Orang sekuler ini kan yang tidak mau dengan Islam sebenarnya. Artinya dia berpikir Islam itu hanya untuk sholat. Mereka kalau mati Islam. Kalau menikah Islam. Kalau cerai Islam. Kalau dagang nggak Islam? Enggak lah, nggak perlu ikut-ikut Islam masalah dagang ini. Padahal Islam ini pedoman hidup. Dagang pun perlu ada Islam. Jadi jangan dipikir Islam itu agama cuma di dalam rumah dan masjid. Tidak. Islam itu adalah pedoman hidup dan mati seorang hamba. Jadi kalau ada orang sekuler, wallahu a'lam, bisa jadi dia memang nggak suka, nggak tunduk dengan ajaran Islam, nggak mau. Kalau Islam dikatakan Islam moderat, moderat itu apa artinya? Nah, anak-anak nggak tahu benar. Yang anak dengar moderat itu sebenarnya kata-kata yang mulia gitu. Moderat itu artinya tidak ekstrim. Moderat itu kalau dalam bahasa Arab itu wasatiyah, artinya di tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan agama. Itu yang benar. Jadi kalau dimaksud Islam moderat adalah Islam yang mengamalkan Islam sesuai dengan yang diajarkan. Nah, kita itu kadang-kala jamaah beranggapan berlebih-lebihan. Ada orang sholat ke masjid, aduh jangan berlebih-lebihan lah dalam beragama, biasa-biasa aja. Ya Allah, masa ke masjid berlebih-lebihan? Ada orang pakai jenggot, aduh jangan berlebih-lebihan loh. Kok berlebih-lebihan? Terus yang nggak berlebih-lebihan, ya kayak aneh ini nggak berlebih-lebihan. Astagfirullah. Jadi ingat kalau dikatakan munafik tadi, orang munafik itu adalah orang yang menampakkan Islam, tapi sejatinya hatinya itu nggak suka sama Islam. Dia benci sama Islam. Maka anak ketemu dengan beberapa orang, Ustaz, anak punya keluarga Ustaz, sepupu atau bahkan adik. Adik anak ini Islamfobia, Ustaz. Muslim tapi benci sama Islam. Assalamualaikum Ustaz, gimana cara kasih tahu orang tua mau ganti nama? Karena nama itu nama dewa, Ustaz. Orang tua tinggal di Eropa dan bisa dibilang Islam KTP, Islam liberal. Itu harus ya sampaikan kepada orang tua, kepingin nama yang lebih indah, kepingin nama yang diridhai Allah. Ana makasih banyak dengan nama ayah berikan. Tapi kalau anak boleh minta ayah, sampaikan kepada ayahnya. Kadangkala kita tuh kalau ngomong sama orang tua nggak bisa lama.
karena suka diputus. Udah nggak usah ngomong. Udah nggak bisa udah. Kamu ikut aliran apa kamu? Maka tulis surat sama orang tuanya. Tulis surat, sampaikan. Ada nama-nama yang indah sebenarnya. Karena banyak umat Islam nih urusan nama jemaahnya. Cari nama yang aneh. Anak kepingin nama yang nggak ada di Jakarta. Kasih nama setan nggak ada di Jakarta. Nama yang baik-baik semuanya ada gitu loh. Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim apa. Mau nama yang aneh-aneh kan jemaah. Ada anaknya ya Allah, namanya Pajero Sport. Ada nama apa lagi? Ada waktu lagi rame Titanic, nama anaknya Titanica. Nanti bisa karam tuh anakmu di lautan. Jadi cari nama yang baik, yang artinya baik. Nggak harus bahasa Arab. Ingat, nama itu tidak harus bahasa Arab. Boleh kita pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa apa saja. Yang penting maknanya baik. Ustaz, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti kita harus patuh secara kafah. Atau bolehkah kita berubah bertahap? Misalnya yang tadinya belum berhijab terus pakai tapi masih jilbab pendek. Atau yang tadinya tidak sholat sekarang jadi sholat 3 atau 4 kali sehari. Belum 5 waktu ya. Nah, ya sebenarnya kita harus tunduk secara kafah. Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Tapi niatkan untuk kafah. Artinya ada orang, iya ya Allah bantulah hamba ya Allah untuk anak kepingin sholat nih 5 waktu ya terus berusaha. Karena itu rukun Islam. Rukun Islam. Yang belum berjilbab usahakan berjilbab, yang masih pendek ya Allah insya Allah. Ya Allah anak akan berusaha untuk lebih baik. Jadi proses itu kita hargai. Dan Allah tahu niat. Tapi untuk yang hal-hal sudah disyariatkan berusaha untuk merubah diri secepat mungkin. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kalau antum tahu umurnya enak. Umpamanya alhamdulillah Ustaz, anak umurnya tinggal 2 tahun lagi Ustaz. Jadi setahun ini anak mau berubah, mau sholat. Nanti setahun lagi anak mau gini. Jadi mati anak insya Allah husnul khatimah. Siapa yang tahu seperti itu? Dan bicara kematian jamaah subhanallah. Kematian malaikat itu kok masuk ke rumah. Di rumah itu ada orang sakit di atas ranjang. Yang udah bertahun-tahun. Ditunggu mati sama keluarganya yang mati-mati. Di situ ada anak kecil. Ternyata yang diambil sama malaikat yang anak kecil. Kenapa? Likulli ajalin kita. Semua itu sudah ada kitabnya masing-masing. Makanya kita disuruh. Kalau ada kabar fulan meninggal. Ya Allah fulan kemarin masih duduk sama anak. Tahu-tahu mati. Di situ kita semakin berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan dan mengarahkan ke jalan Allah bagi keluarga yang menganut paham Islam liberal? Allah jemaah, ini berat. Jadi orang-orang yang Islam liberal ini dari mana sih kata liberal itu? Dari barat. Dari barat sebenarnya. Mereka itu ingin bebas. Nggak mungkin Islam itu liberal. Kenapa? Karena Islam itu penuh dengan aturan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang yang beriman. Yang mau liberal nggak bisa. Karena ini kita di penjara. Orang di penjara itu diatur. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan aturannya semua buat kebaikan. Kita kadang-kala marah sama aturan pemerintah. Ustaz, kenapa sih Ustaz? Lampu merah, nggak boleh belok. Ini nggak boleh nyalip. Merepotkan aturan. Pertanyaannya, aturan itu untuk kebaikan kita apa bukan? Mungkinkah rakyat Indonesia jadi Indonesia liberal? Saya mau Indonesia liberal, nggak mau ikut aturan. Itu makna liberal. Artinya bebas. Yang cocok sama dia, dia ikutin. Sampai anak pernah sampaikan mungkin di sini. Ada seorang profesor, doktor, ahli tafsir. Perempuan ini jemaah. Di Indonesia. Dia membolehkan homoseksual. Namanya profesor, pinter. Dia katakan itu kisah Nabi Lut dalam Al-Quranul Karim yang mereka diadab. Itu karena mereka ada pemaksaan. Kalau suka sama suka nggak apa-apa. Na'udzubillah. Ini pemikiran liberal. Pokoknya semuanya boleh. Na'udzubillah. Jadi bagaimana meyakinkan dia?
Dia perlu menyampaikan kepada dia bahwa Islam itu adalah Islamnya Rasulullah SAW. Kita tuh mau Islam ya Islamnya Nabi. Kita nggak bisa Islam maunya kita sendiri. Bikin aturan Islam itu sholat ya 3 waktu lah. Soalnya kalau 5 waktunya agak merepotkan umat. Ya. A'udzubillah. Jadi sampaikan kepada dia bahwasanya Islam itu sebenarnya mengajarkan kepada keindahan, semuanya indah. Tapi kalau sudah dimodifikasi jadi Islam liberal, jadi bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ustaz, bagaimana dengan BPJS di mana kami diharuskan untuk mengikuti? Bila kami sebagai pegawai tetap ikut, tapi saat sakit kami tidak pakai atau hanya ambil pokoknya saja, masih ada riba. Alhamdulillah, Anda lihat BPJS di pemerintah kita sudah mau mengarah ke syariat insya Allah. Kemarin Anda membaca berita MUI sudah memberikan masukan kepada pemerintah ada hal-hal yang harus dihilangkan agar BPJS itu jadi syariat. Karena terus terang jemaah, tujuan BPJS ini kan memberikan kesejahteraan buat rakyat. Tapi kalau ternyata di situ ada riba, nggak akan sejahtera rakyat. Karena Allah sudah janji, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah itu menghilangkan berkahnya riba, nggak ada, hancur. Wa yurbi shadaqah. Sedangkan sedekah itu yang akan dilipat gandakan, yang akan dikembangkan. Jadi kalau yang sudah aturan harus ikut ya ikut. Tapi nanti ke depan tadi berusaha untuk diperbaikin. Kalau memang nggak mampu, artinya Ustaz Ana nggak mampu Ustaz. Ketika sakit kemudian dia berobat, dia memang orang nggak mampu, ya sudah dia pakai itu BPJS-nya. Tapi kalau memang dia mampu, ya mungkin dia bisa ambil pokoknya saja buat dia yang memang dia bayar. Tapi ke depan yang Anda takutkan memang ketika umat Islam ini tidak memberikan masukan kepada BPJS ini akan menjadi tempat cari duit akhirnya. Padahal pemerintah bukan ingin cari duit dari BPJS, enggak. Ingin memberikan kesejahteraan buat rakyatnya. Anak kadang-kadang kesian sama dokter. Dokter gigi ngomong, Ustaz, anak cuma dikasih 2.000. Anak sekolah berapa tahun, Ustaz, dapat 2.000. Iya, dapat 2.000 dokter gigi enggak masalah. Kalau orang pakai BPJS tuh dia dapat 2.000. Iya, 2.000 tapi kali 100. Masa ngurusin nyambut giginya orang 100 orang sehari. Maka mudah-mudahan ke depan bisa memberikan keadilan kepada semua pihak. Artinya kepada rakyat, kepada dokter, kepada rumah sakit. Banyak rumah sakit yang akhirnya malas dengan BPJS. Dia ingin memberikan kesejahteraan tapi untuk salah satu pihak, yang satu nggak sejahtera. Maka kita harus menegakkan keadilan buat siapapun di negeri ini. Nah, Ustaz, satu tanda Lailatul Qadar adalah melihat langit yang kemerah-merahan. Apakah semua orang dapat melihat langit itu? Ana baru tahu nih jemaah. Bahwasanya tanda Lailatul Qadar itu melihat langit kemerah-merahan. Ana nggak tahu jemaah. Tapi yang ana tahu itu karena memang pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun. Yang tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun berbondong-bondong malaikat itu. Malaikat itu makhluk yang tercipta dari cahaya. Sehingga malam itu menjadi malam yang mungkin tidak ada rembulan, tidak ada sinar, tapi nyaman. Antum kadang-kadang di satu tempat, cahayanya nggak kelihatan dari mana, tapi kelihatan tenang. Itu tanda Lailatul Qadar. Dan memang di pagi harinya disebutkan, karena malaikat pada naik ke atas, cahaya malaikat itu menutupi sinar mentari. Sehingga mentari di pagi hilu disebutkan oleh Imam Nawawi dan ulama lainnya, mentari pada waktu itu terbit tidak menyengat karena masih tertutup dengan sayap malaikat yang sedang naik ke atas. Jadi kalau yang ada merah-merahnya, wallahu a'lam ya. Karena setiap sore itu ada mega-mega merah di mega-mega mendung. Nah, mohon dijelaskan hukum memajang foto manusia di dinding. Misalnya di acara pernikahan ada foto pra-wedding atau di Instagram. Bagaimana toleransinya jika digunakan untuk dakwah mensyiarkan busana syar'i?
Tadi Ustaz bahas tentang Islam moderat. Berdosakah kita jika misalnya seperti Queen Rania di Jordan yang belum berhijab tapi Masya Allah aktif berdakwah nilai-nilai Islam ke dunia barat. Mohon pencerahannya. Jamaah rahimakumullah. Ya, berkaitan dengan agama kita nih. Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Tapi masuk Islam secara kafah ini memang dari yang rukun-rukun dulu. Terus naik lagi. Kita kalau bicara foto kan orang-orang di mana sekarang terfitnah dengan foto. Dan subhanallah, sebagian mereka foto pernikahan itu, anak ingat ya Allah, ada seorang menikah, itu pernikahannya sangat indah sekali. Tahu-tahu 2 bulan cerai. Itu fotonya dibakar-bakar. Dia tidak ingin mengenang itu lagi. Karena buat dia itu kenangan buruk dan tidak baik. Maka buat kenangan, mungkin di hati lah. Tidak perlu dipamerkan kemana-mana. Kemudian kalau bicara tentang Ratu Rania ya. Ratu Rania, dia memang bicara tentang kewajiban. Coba kita pelajari. Syiar Islam yang paling membuat orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam adalah jilbab. Mereka kemudian memerangi jilbab di Eropa. Kenapa? Karena orang jadi kepingin tahu. Ini kenapa sih pakai baju kayak gini, kata dia. Padahal sejatinya biarawati itu pakai jilbab. Antum tulislah, cari di internet biarawati. Itu bukan yang di Indonesia ya. Yang di luar itu pakai jilbab. Rapet jilbabnya jemaah. Maka tatkala umat Islam mulai pakai jilbab di Eropa, ketakutan. Itu syiar tanpa lisan. Maka akhirnya muncul menampakkan jilbab mencuri. Itu sebenarnya dimunculkan. Jilbab nguntil di supermarket. Jilbab ini. Kenapa? Karena jilbab ini mulai orang jadi paham. Oh jadi ini pakaiannya umat Islam, kata dia. Oh kayak gini di Indonesia. Ketika cadar mulai naik. Cadar ini hukumnya sunnah insya Allah yang lebih kuat. Tapi ketika muslimah mulai pakai cadar, takut jemaah. Perguruan tinggi Islam takut. Ini gimana? Subhanallah. Kenapa? Karena itu dakwah. Jadi kalau dikatakan Ratu Rania berdakwah, sebenarnya dakwah itu malah jilbab sendiri itu jadi dakwah. Jadi ketika seorang pakai jilbab, kemudian dia berakhlak mulia, kemudian dia santun sama orang tua, dia membantu fakir miskin. Artinya memang yang perlu dijilbab itu hati dan tubuhnya. Karena jangan sampai adalah wanita berjilbab mungkin mencuri, iya ada. Di masa Nabi SAW ada seorang sahabat wanita yang berzina, ada. Jadi mereka bukan malaikat cuma berzina. Bayangkan sahabat wanita di masa Nabi berzina. Tapi kemudian dia bertobat. Yang kata Nabi SAW ketika dirajam nih perempuan telah berzina. Setelah mati Nabi mensolatinya. Apa kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, atau Abdurrahman bin Auf, Rasul, engkau menyolatin dia padahal dia sudah berzina. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan. Perempuan ini sudah bertobat. Yang kalau tobatnya dibagi untuk 70 penduduk Medina, cukup untuk menghapuskan dosa mereka. Bayangkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.